Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya mau membahas tentang aktor film legendaris Indonesia. Beliau sering memerankan karakter orang Batak. Siapakah beliau? Beliau adalah Dorman Borisman. Marilah kita saksikan pembahasannya. Kardiman Dorman Borisman, tanggal 5 Februari tahun 1951 sampai 7 Mei tahun 2024, adalah pemeran Indonesia. Di sini bukan arena adu silat. Di sini tempat pendaftaran calon. Ia dikenal siswa karena baru. berperan dalam film Manusia 6 Juta Dolar bersama dengan Warkop DKI. Hampir di setiap filmnya, ia selalu berperan sebagai pemeran pembantu dalam film genre komedi maupun drama. Lela, relasi. Dorman Borisman, lahir bernama Kardiman Dorman Borisman, tanggal 5 Februari tahun 1951, Jakarta, Indonesia, meninggal tanggal 7 Mei tahun 2024 umur 73. Ada. Aku ke panitia dulu ya. Jakarta, Indonesia, sebab meninggal, stroke, makam VTPU Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Pendapat. Iya. Tapi kalian harus ingat satu hal, bahwa aku Nama yang lain, mencintainya. Dorman Borisman, pekerjaan pemeran, tahun aktif tahun 1977 sampai tahun 2020. Gue yang berhak mencintainya. Cinta gue spontan. Dorman Borisman setiap penampilannya di film sering membuat penonton menjadi ger, padahal sepintas lalu wajahnya tampak seram. Untuk itu aku yang lebih berhak. Nggak ada yang bisa melarang. Dengan brewoknya yang lebat dan sepasang mata yang aduhai, ternyata mampu memainkan peran kocak yang sutradara berikan. Sampai ujung kaki penuh dengan Elvi. Alah, kalian cuma bertengkar omong kosong saja. Dan ia cukup berhasil mengundang tawa orang yang melihatnya. Saya tidak Yang tahu penting kenapa ini, peran-peran kocak kita yang sering harus saya berjuang mainkan, sendiri-sendiri. sedangkan saya Ya. lebih cocok dengan peran serius, komentar Dorman Tengang film-filmia. Cepat dapat, lambat cialat. Nggak bisa dong, nggak bisa. Kita kan sudah sepakat. Film-filmia pun banyak, namun dari sekian film yang dibintangi, 3 film yang menurut Dorman berkenan di hatinya yaitu, Ku Gapai Cintamu, Binalnya Anak Muda, dan Perempuan Dalam Pasungan. Peran ketiga film tersebut sesuai dengannya. Suasana kerja yang merangsang untuk mencipta dan tema cerita mengenai masalah sosial adalah yang disukainya. Hei, mau kemana? Tetapi kita harus sadar, bagaimanapun selektifnya menerima peran, bukan berarti kita harus menolak setiap tawaran yang datang. Tidur. Jantung hatiku. Kalau kita selalu menanti film yang sesuai keinginan, bisa-bisa asap dapur tidak mengebul, ujar pria asal Purwokerto itu merendah. Hatiku, buaya bisa ngigo. Jantung hati. Menjadi pemain film memang tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak liku-likunya, tetapi kesulitan yang dihadapi Dorman tentu berbeda dengan kesulitan yang dihadapi pemain film yang lain. Menurut Dorman, jika menghadapi peran yang sama dalam setiap filmnya, ia harus pandai akal-akalan. Orang akan bosan jika melihat peran yang itu-itu juga dalam filmnya. Karena itu seorang pemain film harus pandai menciptakan karakter yang berbeda-beda dari tokoh yang sama. Peran Batak dalam film Warung Kopi Prambors berbeda dengan peran Batak dalam film Pintar-Pintar Bodoh. Mau kemana kau? Hah? Apa?
Begitu juga peran-peran dari tokoh tamatan SD akan lain dengan tokoh tamatan SMA maupun seorang sarjana misalnya, kata Dorman. Mau kemana kamu? Ngelap kaca. Masa malam-malam begini ngelap kaca? Dasar kadal kau. Bagaimana dengan peran Pono dalam film Serigala? Sebetulnya tokoh Jawa Pono sudah saya ciptakan demikian rupa, tetapi sewaktu dubbing supaya dijadikan Batak saja dengan alasan karena pemasaran, ujar Dorman. Kau lagi mau kemana malam-malam begini? Hah? Sudah pagi sekarang. Lihat jambung. Di situ diperlukan dedikasi seorang pemain sejauh mana untuk menerima peran itu. Makan dulu kita. Tetapi bukan berarti tindakan sutradara yang melampaui batas kewajaran juga kita terima, demikian Dorman menambahkan. Ini gara-gara dia jadi nggak tidur. Korban cinta kita. Sebelum terjun ke film, Dorman Borisman sudah aktif di teater Gelanggang Remaja Jakarta Timur sejak tahun 1971 dan kemudian menjadi sutradara pada teater tersebut. Tahun 1975 ia menjadi anggota dari grup teater kecil pimpinan Arifin C. Nur. Cinta monyet. Selama berkecimpung di teater, Dorman sudah 2 kali meraih The Best Actor dan 3 kali menjadi sutradara terbaik. Gimana? Itulah salah Dorman kita. mulai dikenal lewat film Binalnya Anak Muda, merasa bahwa berkat film tersebut ia dapat terus main film-film lain seperti Gadis Bionik Pasukan Berani Mati, Nyi Blorong, dan lain-lain. Salah sih. Akibatnya kan jadi serba tak enak. Sudah yang kita sekarang pikirin. Gimana minta maaf sama Elvi? Gelombang Ria Film 19-25 Mei tahun 1982 gelombang. Gampang. Bagaimana? Gue yang maju. Ya. Kau. Ada Dorman ada Bokir, begitu kira-kira kalau sekarang ya, ada yang tahu film-filmnya Dorman Borisman. Kali ini gue nggak pakai ragu. Gue udah siap. Film, peran, akting, di tahun, judul dan peran juga catatan, di tahun Cintamu, Suci Sang Primadona, 1978 Binalnya Anak Muda, 1979 Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa. Elvi. Mana? Halo. Kau bicara. Lu aja Mas, aja. Kau saja. Dari Mata Turun ke Hati, Anak-anak Buangan, Kecupan Pertama, 1980 Aduhai Manisnya. James? Ada apa, James? Nikmatnya Cinta, Senggol-senggolan sebagai Joni, 5 Cewek Jagoan, Gede Rasa sebagai Poltak, Tempatmu di Sisiku, Pintar-pintar Bodoh sebagai Dorman, Nostalgia di SMA, Roman Picisan, Perempuan dalam Pasungan. Kenapa? Ini hati 1981 Ratu Ilmu Hitam. saya. Hati disebut juga Heptar. Serigala sebagai Pono, Ira Maya Putri Cinderella, Manusia $6 juta sebagai Dorman, Sundel Bolong sebagai Amin, Jaka Sembung Sang Penakluk. Hebat. Oh ya, teman yang lain mana? Mereka sedang makan hati. 1982 Gadis Bionik sebagai Dorman, Pasukan Berani Mati, Nyi Blorong, 1984 Telaga Angker, Tergoda Rayuan sebagai Andi, 1985 Ratu Sakti Calon Arang. Macam apa kau ngomong begitu? Jantung hati, kamar mati. Matilah kau. Bangunnya Nyi Roro Kidul, 1986 Petualangan Cinta Nyi Blorong, Malam Jumat Kliwon, 1988 Ratu Buaya Putih, Santet, Malam Satu Suro. Elvi. Mana minggir dong? Mana? Minggir dong. Mana? 1989 Musnahkan Ilmu Santet, Pembalasan Setan Karang Bolong, Kisah Cinta Nyi Blorong, 1990 Makelar Kodok Untung Besar sebagai Profesor 5 Taksi, 1991 Bibir Merah. Dia mah cinta sama lo. Mungkin.
1993 perempuan di persimpangan jalan, 2004 ketika syukur, 2006, 9 naga, 2008 sebelah mata, susu pocong, kutunggu jandamu sebagai hakim ketua, 2011 serdadu kumbang sebagai Pak Jabuk, Gue gak cinta sama dia. Gue cuma cinta luar dalam sama si Elvi. Garuda di Dadaku 2 sebagai Haridoto, 2012 Berandal-Berandal Ciliwung, 2014 Para Pemburu Gajah, 2017 Surat Kecil untuk Tuhan sebagai Pak Kardiman, The Underdogs sebagai Papa Nanoy, Ibaratnya minuman anggur. Makin lama disimpan makin mahal harganya. 2018 Bayi Gaib, Bayi Tumbal Bayi Mati Ketua Rit Kembang Kantil Toro Generasi Micin vs Kevin Guru Tua, 2019 Orang Kaya Baru Pengajar Teater. Alah, kau pegang saja si mayamu itu. Buat apa kau pikirkan Elvi? Tak mungkin dia pikirkan kau. Nah pula melamun lagi. Bisa melarat seumur-umur nanti. Aku mau tidur. Rupanya kau sedang banyak kepeng, Mbak. Iya, Nah, gitu dong sekali traktir. Aku juga mau terus. Aku baru saja dapat kiriman dari abangku di Medan. Tapi kau jangan lupa bayar utang loh. Oh, Suka manja deh. Makan. Ella, seandainya kau pohon bunga, merawat, menyiram, dan memberinya pupuk urea, menjadi Aku tak menjadi apa sih? subur makmur seperti kau. Aku tak mengerti. Kau dengar simfoni dalam hatiku? Tidakkah tercium bau aroma yang memancar dari dalam lubuk hatiku? Tak. Aroma yang bagaimana, Lela? Bau sangit yang sangat menusuk bulu-bulu hidung. Di otak kau macam anak kecil. Bodoh kali betina satu ini. Aku cinta kau. Aku juga tahu, bro. Kau cinta aku cinta kau. Tapi kau jangan coba-coba mempermainkan cintaku. Aku bahagia sekali, Lela. Kau bisa kalah angka. Si Ibu mau tahu aja lagi nih. Siapa yang main malam-malam? Ini apa-apaan? Kucing-kucing atau main kucing-kucing sama saya? Sana tidur. Kalau mau pacaran nggak boleh. Jahat.